Maksimum parsimoni adalah metode yang hanya menggunakan informative position, yaitu posisi nukleotida yang memiliki informasi karakter state. Sedangkan maksimum likelihood adalah metode yang menggunakan explicit model dari transformasi suatu karakter dengan probabilitas pada setiap transformasi yang terjadi dari suatu karakter state ke lainnya. Lalu, pada instant matrix terdapat neighbor joining, yaitu metode yang berbasis jarak evolusioner antara urutan dari sekuens DNA. Metode ini memanfaatkan banyaknya perbedaan antara dua sekuens untuk membuat pohon filogenetik. Kemudian, untuk membuat pohon filogenetik, kelompok kami menggunakan software yang bernama MegaX. MegaX atau Molecular Evolutionary Genetics Analysis merupakan software yang menyediakan beberapa tools seperti membuat hingga menganalisis pohon filogenetik, kemudian mengurutkan kode DNA atau DNA alignment, serta dapat memperkirakan jarak dari keragaman genetik. Untuk membuat pohon filogenetik, yang kami lakukan adalah memasukkan DNA sequence spesies yang ingin dianalisis ke dalam software ini. Lalu kita bisa pilih model pohon filogenetik yang mana yang kita inginkan. Mulai dari construct neighbor joining tree, maximum likelihood tree, maximum parsimony tree, minimum evolution tree, dan juga UPGMA tree. Selanjutnya, kelompok kami menggunakan artikel yang berjudul Asam amino spesifik pada daerah sitokrom B sebagai penanda genetik harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, oleh Ulfi Faizah sebagai sumber acuan. Di dalam artikel ini, membandingkan kekerabatan harimau Sumatera dengan harimau Indochina, harimau India, dan harimau Siberia sebagai 3 subspesies harimau yang memiliki kemiripan morfologi dengan harimau Sumatera. Berikut adalah 4 subspesies harimau yang digunakan pada jurnal kami kaji. Yang pertama adalah harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae dengan panjang tubuh 2,54 meter dan massa 120 kg. Yang kedua adalah harimau Indochina atau Panthera tigris corbeti dengan panjang tubuh 2,84 meter dan massa 195 kg. Kemudian ada harimau India atau Panthera tigris dengan panjang tubuh 3,05 meter dan massa 220 kg. Dan yang terakhir adalah harimau Siberia atau Panthera tigris altaica dengan panjang tubuh 5 meter dan massa 440 kg. Dan berikut adalah pohon filogeni yang dihasilkan pada jurnal kami kaji. Pohon filogeni dibuat berdasarkan jarak genetik P atau P distance dari asam amino di daerah sitokrom B parsial. Analisis filogenetik metode maksimum parsimoni. Yang pertama, sekuens-sekuens DNA dilakukan alignment dan dibandingkan. Kedua, hanya informative site yang digunakan. Ketiga, pohon filogenetik yang dipilih adalah yang memiliki langkah perubahan paling sedikit. Berikut merupakan pohon filogenetik yang kelompok kami peroleh berdasarkan metode maksimum parsimoni beserta gambar keempat subspesies Panthera tigris. Berdasarkan pohon filogenetik ini, dapat dilihat bahwa Panthera tigris altaica terpisah dari ketiga subspesies Panthera tigris lainnya, yaitu Panthera tigris sumatrae, Panthera tigris, dan Panthera tigris corbeti. Berdasarkan morfologinya, keempat subspesies ini memang sulit dibedakan, tetapi terdapat perbedaan pada ukuran tubuhnya. Panthera tigris sumatrae, Panthera tigris, dan Panthera tigris corbeti tidak memiliki perbedaan ukuran tubuh yang signifikan, tetapi terdapat perbedaan ukuran tubuh yang signifikan pada Panthera tigris altaica, yaitu dapat mencapai 2 kali lipat bobot tubuh Panthera tigris. Dengan demikian, berdasarkan ukuran tubuhnya, Panthera tigris altaica memiliki perbedaan signifikan dari ketiga subspesies lainnya atau dapat dikatakan terpisah dari ketiga subspesies lainnya sesuai dengan hasil analisis pohon filogenetik menggunakan metode maksimum parsimoni. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Panthera tigris sumatrae, Panthera tigris, dan Panthera tigris corbeti terpisah dari Panthera tigris altaica. Panthera tigris sumatrae terpisah dengan Panthera tigris dengan nilai bootstrap sebesar 57, yang berarti tingkat kepercayaannya rendah atau low confidence or support. Sementara itu, Panthera tigris altaica S5, S8, S13, dan S6 terpisah dari Panthera tigris altaica lainnya dengan nilai bootstrap sebesar 88 yang berarti dukungannya kuat atau strong support. Berdasarkan pohon filogeni, metode maksimum parsimoni di konstruksi kelompok kami dapat dilihat bahwa Panthera tigris sumatrae berkerabat paling dekat dengan Panthera tigris karena memiliki mos common ancestor yang sama. Lalu, kekerabatan terjauh dari Panthera tigris sumatrae pada pohon filogeni ini yaitu dengan Panthera tigris altaica. Selain itu dapat dilihat juga bahwa
Panthera tigris, Panthera tigris sumatrae, dan Panthera tigris corbeti merupakan satu sister taxa karena memiliki common ancestor yang sama. Metode maximum likelihood termasuk ke dalam salah satu metode karakter base dengan fungsi optimality search criterion atau data seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal. Untuk menganalisis metode maximum likelihood, seluruh topologi pohon didapatkan dari setiap untai nukleotida yang ada pada sequence alignment yang sedang kita uji. Suatu cabang pada pohon maximum likelihood yang dihasilkan dapat dibandingkan satu sama lain berdasarkan bootstrap value-nya. Semakin tinggi nilai bootstrap value menandakan bahwa cabang pohon tersebut dapat lebih dipercaya. Berdasarkan topologi pohon filogenetik dari metode maksimum likelihood yang kelompok kami dapat, terlihat bahwa Panthera tigris sumatera, Panthera tigris tigris, dan Panthera tigris corbeti terdapat dalam satu sister taxa. Hal tersebut pun terlihat jelas dari kemiripan morfologinya. Sementara Panthera tigris altaica termaksud ke dalam outgroup, sehingga memiliki kemiripan morfologi yang cukup berbeda dibanding tiga yang lainnya. Selanjutnya, ini adalah topologi pohon bootstrap dari metode maksimum likelihood. Dari hasil analisis pohon filogeni Panthera tigris yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa Panthera tigris altaica memiliki kemiripan yang paling banyak dengan Panthera tigris tigris. Sementara Panthera tigris sumatrae memiliki kemiripan yang paling sedikit dengan Panthera tigris altaica. Hal ini dapat disimpulkan dari jarak gen terdekat dan terjauh yang menggambarkan kesamaan serta perbedaan karakter di tiap-tiap spesies. Jarak gen terdekat menunjukkan kemiripan yang lebih banyak, sementara jarak gen terjauh menunjukkan kemiripan yang lebih sedikit. Dapat dilihat pula, Panthera tigris tigris dan Panthera tigris corbeti lebih berkerabat dekat. Panthera tigris altaica memiliki sister taxa Panthera tigris tigris, Panthera tigris corbeti, dan Panthera tigris sumatrae. Neckbore joining tree adalah teknik pengelompokan yang digunakan untuk menghasilkan pohon filogenetik. Teknik ini akan menghasilkan pohon tanpa akar. Dalam pengelompokannya, teknik ini tidak bergantung pada jarak ultrametrik. Namun, teknik ini mempertimbangkan variasi laju evolusi ketika membangun pohon filogenetik. Saat membangun pohon, metode ini mempertimbangkan jarak antara setiap garis keturunan secara terpisah. Setiap garis silsilah bergabung dengan simpul yang baru dibangun di pohon. Semua simpul ini bergabung dengan simpul pusat. Oleh karena itu, ketika sebuah simpul baru muncul, jarak dari simpul pusat dan simpul baru adalah penting dan dihitung menggunakan algoritma khusus. Data algoritmik ini menentukan penempatan simpul baru tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan di antara pohon neckbore Dunning hasil rekonstruksi kami dan pohon neckbore Dunning dari jurnal, di mana kedua pohon yang terbentuk menunjukkan kesamaan, yaitu terbentuknya dua klaster besar. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada subklaster yang terbentuk dari kedua pohon. Pada jurnal, dua klaster yang terbentuk yaitu klaster pertama berisi Panthera tigris altaica, sedangkan pada klaster kedua membentuk dua subklaster, yaitu subklaster pertama yang berisi Panthera tigris corbeti dan Panthera tigris tigris, dan subklaster lainnya yaitu berisi Panthera tigris sumatrae saja. Namun, pada pohon neckbore Dunning hasil rekonstruksi yang kami buat memiliki perbedaan, di mana dua klaster yang terbentuk yaitu klaster pertama berisi Panthera tigris sumatrae saja, sedangkan Panthera tigris altaica, Panthera tigris tigris, dan Panthera tigris corbeti menjadi satu klaster yang sama. Baik, selanjutnya ini adalah analisis perbandingan yang sebenarnya tadi saya sudah jelaskan di antara kedua pohon tersebut. Selanjutnya adalah perbandingan. Pada bagian ini, kelompok kami akan membahas yang pertama perbandingan ketiga metode rekonstruksi yang telah kelompok kami lakukan. Dan yang kedua adalah perbandingan ketiga metode rekonstruksi dengan jurnal referensi dari kelompok kami. Perbandingan ketiga metode rekonstruksi. Pada metode maksimum parsimoni memberikan hasil analisis berupa yang pertama adalah Panthera tigris sumatrae berkerabat lebih jauh dengan Panthera tigris altaica, dan Panthera tigris sumatrae berkerabat lebih dekat dengan Panthera tigris tigris dan Panthera tigris corbeti, di mana ketiga subspesies ini berada dalam satu klaster yang sama. Kemudian, metode maksimum likelihood. Pada metode maksimum likelihood, terlihat pula bahwa
Panthera tigris sumatrae berkerabat lebih jauh dengan Panthera tigris altaica. Dan juga Panthera tigris sumatrae berkerabat lebih dekat dengan Panthera tigris corbeti dan Panthera tigris tigris. Kemudian pada metode neighbor joining, terlihat bahwa Panthera tigris altaica berkerabat lebih jauh dengan Panthera tigris sumatrae, di mana Panthera tigris altaica berada dalam klaster yang sama dengan Panthera tigris dan Panthera tigris corbeti. Pada metode rekonstruksi maksimum parsimoni, terlihat bahwa Panthera tigris sumatrae berkerabat lebih dekat dengan Panthera tigris dibandingkan dengan Panthera tigris corbeti, dan Panthera tigris altaica berada dalam klaster yang berbeda. Pada metode maksimum likelihood, Panthera tigris berkerabat lebih dekat dengan Panthera tigris corbeti dibandingkan dengan Panthera tigris sumatrae. Pada metode neighbor joining, terlihat bahwa Panthera tigris sumatrae berkerabat lebih dekat dengan Panthera tigris corbeti jika dibandingkan dengan Panthera tigris. Namun, Panthera tigris corbeti dan Panthera tigris dan Panthera tigris altaica berada dalam klaster yang sama. Terlihat juga bahwa Panthera tigris sumatrae berkerabat jauh dengan Panthera tigris altaica. Berikut adalah perbandingan morfologi dari 4 subspesies harimau. Yang pertama adalah harimau Sumatera dengan ukuran terkecil, merupakan subspesies terkecil dibandingkan subspesies lainnya. Kemudian memiliki karakteristik telinga kecil membulat, warna oranye gelap, dan paling gelap dibandingkan subspesies lainnya. Kemudian juga terdapat strip hitam yang lebarnya ramping dan rapat satu sama lain. Kemudian juga terdapat setidaknya 12 strip pada ekornya. Yang kedua adalah harimau India atau Bengal tiger. Ukurannya hampir sebesar harimau Siberia, kemudian memiliki mantel yang pendek, telinga kecil membulat, warna oranyenya lebih terang dari harimau Sumatera, dan kemudian memiliki strip hitam yang hampir mencapai ujung ekor. Kemudian ada harimau Indochina, memiliki ukuran sedang, mantel pendek, telinga kecil membulat, warna oranyenya keemasan dan cenderung lebih pucat dibanding 2 subspesies sebelumnya. Kemudian juga memiliki strip hitam yang memiliki lebar yang ramping serta jumlahnya lebih banyak dari harimau India, dan kemudian juga memiliki ekor yang ramping dan panjang. Dan yang terakhir adalah harimau Siberia yang merupakan subspesies terbesar dibandingkan subspesies lainnya. Kemudian juga memiliki mantel yang tebal dan panjang, termodifikasi oleh habitatnya di daerah yang dingin. Kemudian juga memiliki warna yang cenderung pucat, warna oranyenya cenderung pucat, dan kemudian juga terdapat 7-8 strip pada ekornya yang panjang. Berdasarkan karakteristik morfologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa harimau Sumatera dan harimau India, meskipun memiliki ukuran tubuh yang jauh berbeda, memiliki tingkat kecerahan warna oranye pada tubuh yang mirip. Dan ini setara dengan hasil analisis maksimum parsimoni yang kami hasilkan. Kemudian juga bahwa harimau Sumatera memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil dibandingkan 3 subspesies harimau lain. Ini juga mengamini hasil analisis dari maksimum likelihood. Dan kemudian juga harimau Sumatera dan harimau Indochina yang memiliki jumlah dan kerapatan strip hitam yang mirip serta ukuran tubuh yang sama-sama tidak sebesar harimau Bengal dan Siberia. Ini juga sesuai dengan hasil analisis dari neighbor joining. Pada artikel digunakan metode rekonstruksi neighbor joining. Jika dibandingkan dengan pohon filogenetik pada artikel, ketiga metode rekonstruksi memberikan hasil hipotesis yang sesuai, yaitu Panthera tigris sumatrae berkerabat lebih dekat dengan Panthera tigris dan Panthera tigris corbeti dibandingkan dengan Panthera tigris altaica. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis pohon filogenetik Panthera tigris sumatrae yang telah dilakukan oleh kelompok kami, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode rekonstruksi maksimum parsimoni menunjukkan bahwa kekerabatan Panthera tigris sumatrae lebih dekat dengan Panthera tigris dibandingkan dengan Panthera tigris corbeti. Nilai bootstrap dari kekerabatan Panthera tigris sumatrae dengan Panthera tigris adalah 57%, yang mengartikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap kekerabatan keduanya tergolong rendah. Yang kedua, berdasarkan metode maksimum likelihood, ditemukan bahwa kekerabatan Panthera tigris lebih dekat dengan Panthera tigris corbeti dibandingkan dengan Panthera tigris sumatrae. Yang ketiga, pada metode terakhir yaitu metode neighbor joining, ditunjukkan bahwa kekerabatan Panthera tigris sumatrae lebih dekat dengan Panthera tigris corbeti dibandingkan dengan Panthera tigris. Namun, nilai bootstrap dari kekerabatan Panthera tigris sumatrae dengan Panthera tigris corbeti adalah 17%, yang mengartikan kekerabatan keduanya tidak dapat dipercaya. Kesimpulan yang terakhir adalah ditemukan kesamaan pada hasil dari ketiga metode tersebut, yaitu anggota outgroup ditunjukkan oleh Panthera tigris altaica.
Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam presentasi kami kali ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis filogenetik Panthera tigris sumatrae. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan dalam menyampaikan materi presentasi. Sekian dan terima kasih.